ولا تصح قدوة رجل بخنثى وامرأة ولا خنثى بمثله وبالأثنى لقوله صلى الله وبالأنثى لقوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولا أمرهم امرأة والخنثى المقتدى بالمرأة تحتمل ذكورته والمقتدى به الرجل تحتمل أنوثته وفي الخنثى بالخنثى تحتمل أنوثة الإمام وذكورة المأموم فرع يندب أن يقدم في الإمامة الوالي الأعلى فالأعلى ثم إن لم يحضر إمام راتب حضر قبل فوات أول الوقت ولا تكره الجماعة في متروك ولو مع الإمام الراتب على احتمال فيه يكره في غيره بغير إذن الراتب كساكن في محل بحق يندوب التقدم والتقديم لا إن كان بغير حق كنحو غاصب ثم إن لم يكن أولى قدم أفقهه الحاضرين بأحكام الصلاة ثم أقرأهم ثم أورعهم فإن استووا فيقدم أسنهم ثم نسيب بما يعتبر في الكفاءة ويقدم الشريف فهاشمي ومطلبي وقريشي فعربي وإن صالح وابن صالح وعالم على أذدادهم ثم الأنظف ثم الأحسن صوتا ثم صورة ثم وجها وحر وعدل وبالغ على غيرهم ولو أفقهه وعدل وبالغ على غيرهم ولو أفقهه ويستوي الأعمى والبصير في الإمامة لأن الأول أخشع والثاني أحفظ لتجنب الخبث. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwan rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan fikih dari kitab Kifayatul Raghib Syarah Hidayatul Talib. Masih berkaitan dengan masalah sholat berjamaah. Beberapa syarat-syarat kemarin sudah kita bahas di antaranya, dan sampai pada pembahasan di sini wala tasihhu qudwatu rajulin bi khuntha wa bimra'atin. Ketika sholat berjamaah maka tidak sah sholat berjamaah tersebut apabila seorang laki-laki imamnya adalah seorang yang banci, ya, dalam pembahasan semacam itu. Wabi untha, begitu pula kalau imamnya adalah seorang wanita, sedangkan makmumnya adalah laki-laki, maka sholat yang semacam ini dianggap tidak sah. Wala khuntha bimithlihi wa bi untha, termasuk suatu hal yang juga dianggap tidak sah apabila seorang banci imamnya adalah banci juga, maka tidak sah sholat berjamaah yang semacam ini. Begitu pula kalau ternyata makmumnya banci sedangkan imamnya adalah wanita, maka itu juga dianggap tidak sah, ya, sehingga
Yang sah itu apabila imamnya wanita, makmumnya wanita, kan begitu ya. Atau imamnya banci, makmumnya adalah wanita, maka diperbolehkan. Atau imamnya itu adalah laki-laki sedangkan makmumnya entah itu wanita entah itu banci, maka masih diperbolehkan, dan juga laki-laki diperbolehkan. Kenapa tadi disebutkan ada beberapa keadaan tidak sah? Disebutkan di sini liqaulihi alaihi salatu wassalam lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Rasul mengatakan dalam hadisnya, tidak akan beruntung, tidak akan jaya suatu kaum yang menjadikan imamnya, yang menjadikan pemimpinnya adalah seorang wanita. Ya, hal ini ketika Rasul mendengar ada suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita, maka Rasul mengungkapkan kalimat semacam ini, dan ini menjadi dasar dalam pembahasan fikih. Maka seorang yang menjadi imam di dalam sholat tidak boleh wanita sedangkan makmumnya adalah laki-laki ya. Kemudian permasalahan tadi yang disebutkan adanya kelompok banci yang dianggap menurut syariat sebagai banci ya. Maka dijelaskan di sini wal khuntha al muqtada bil mar'ati tahtamilu dzukuratuhu. Seorang yang ternyata imamnya itu perempuan dan ternyata makmumnya banci dianggap tidak sah. Kenapa kok dianggap tidak sah? Karena kan tadi kita sebutkan bahwa banci itu dalam keadaan ragu dia. Apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan? 50%, 50%. Khawatirnya nanti akan ada kejelasan ternyata bahwa dia itu laki-laki. Maka tidak sah sholat berjamaah, imamnya adalah perempuan sedangkan makmumnya laki-laki. Wal muqtada bihi ar-rajulu tahtamilu unuthatahu. Begitu pula kalau ternyata makmumnya laki-laki sedangkan imamnya banci. Kenapa kok dianggap tidak sah? Karena khawatir kemungkinan nanti jelasnya banci tersebut menjadi seorang wanita. Akhirnya keluar kejelasan bahwa dirinya adalah wanita, bukan banci saja. Maka dalam hal ini dianggap tidak sah sholatnya. Wa fil khuntha bil khuntha tahtamilu unuthatul imam wa dzukuratul makmum. Sedangkan kenapa kok sholat berjamaah imamnya banci, makmumnya banci dianggap tidak sah? Karena kemungkinan ada suatu gambaran bahwa imamnya ternyata itu adalah perempuan sedangkan makmumnya adalah laki-laki. Maka kan tidak jelas dalam keadaan semacam ini. Karena ragu dianggap tidak sah. Dalam keadaan semacam itu ketentuan berkaitan dengan masalah sholat berjamaah tentang masalah jenis kelamin yang perlu diketahui mempengaruhi sah dan tidaknya sholat berjamaah. Kemudian dalam permasalahan selanjutnya disebutkan di sini far'un yundabu ayyuqaddama fil imamati al-wali al-a'la fal-a'la. Sunnahnya dalam sholat berjamaah itu imamnya itu siapa, kan begitu ya. Dianjurkan dan disunnahkan bahwa pemimpin di daerah tersebut itulah yang dijadikan sebagai imam. Dan yang berhak menjadi imam adalah beliau. Yaitu siapa? Pemimpin di daerah tersebut. Siapa? Ya ketua RT, ketua RW, meningkat lanjut. Ya, fal a'la wal a'la, kan begitu ya. Lanjutnya setelah itu adalah wali kota, kan begitu ya. Lurah, ya, camat. Kemudian selanjutnya adalah wali kota. Kemudian gubernur, presiden. Siapa yang lebih tinggi kedudukannya ketika misalnya kumpul mereka semuanya, maka yang lebih tinggi kedudukannya yang berhak untuk menjadi imam. Thumma illam yahdhur imam ratibun hadara qabla fauti awalil waqti. Nah, apabila al-wali tadi enggak hadir, maka siapa yang berhak untuk menjadi imam? Yang berhak menjadi imam adalah imam ratib. Ya. Imam yang memang sudah ditentukan untuk menjadi imam di tempat tersebut, di masjid tersebut sebagai imam. Maka dia adalah yang lebih berhak untuk menjadi imam yang hadir sebelum hilangnya waktu, awal waktu. Ya.
Kita tahu ada awal waktu. Kapan awal waktu tersebut? Awal waktu itu adalah ketika azan masuk, kemudian seseorang menyibukkan diri dengan persiapan sholat, dengan berwudu, lalu ganti bajunya, pakaiannya, mempersiapkan diri, lalu segera mengerjakan sholatnya. Itu adalah termasuk awal waktu. Wala tukrahu al-jama'atu fi matruqin walau ma'al imam ar-ratib ala ihtimalin fihi. Kemudian diperbolehkan salat berjamaah tersebut bagi masjid yang mana masjidnya itu disebutkan di sini matruk. Matruk itu apa? Matruk itu adalah makmumnya itu tidak tertentu. Siapapun bisa masuk. Ya. Beda kalau masjidnya itu hanya untuk orang-orang tertentu saja, nggak nambah. Contohnya masjid ini adalah masjid yang matruk, ya, dalam artian siapapun kan bisa masuk. Beda kalau masjid misalnya masjid di pondok pesantren. Masjid yang ada di pondok pesantren itu adalah masjid yang khusus untuk santri-santrinya. Orangnya nggak nambah-nambah, yaitu itu saja. Bukan menampung dari luar, orang-orang pejalan kaki, orang-orang yang lagi jalan, enggak. Hanya orang-orang tertentu saja yang sholat di tempat tersebut, anggota daripada pesantren tersebut, ya. Walau ma'al imam ar-ratib ala ihtimalin fihi wa yukrahu fi ghairihi, ya. Jadi kalau dalam hal ini ada beberapa jamaah dalam satu sholat, dalam satu masjid, itu tidak apa-apa, diperbolehkan. Bukan hanya satu saja, apabila memang masjidnya itu adalah masjid yang tempat lalu lalang, orang sering datang ke masjid tersebut, maka tidak harus hanya satu sholat berjamaah saja di tempat tersebut, bisa beberapa sholat berjamaah di tempat tersebut. Wa yukrahu fi ghairihi bi ghairi idznir ratib, ya. Tetapi kalau di selain tempat yang matruk tadi, yang memang sudah orangnya hanya tertentu saja seperti di pondok pesantren, maka tidak dalam hal ini dimakruhkan untuk membuat sholat berjamaah kecuali dengan izin daripada imam ratib yang sudah ditentukan. Pondok pesantren tadi mau ada jamaah, membuat jamaah tersendiri, harusnya minta izin kepada imam ratibnya untuk memulai daripada sholat berjamaah tidak sesuai dengan waktu yang biasa ditentukan, ya. Kemudian disebutkan di sini bi ghairi idzni ratib kasakinin fi mahallin bihaqqin fayundabu at-taqaddumu wa taqdimu la in kana bi ghairi haqqin kanahwi ghasibin. Seorang yang mempunyai rumah, tinggal di suatu rumah, entah dia itu istilahnya yang membeli rumah tersebut dengan hak, dengan sesuatu yang benar, maka dalam hal ini dia adalah yang lebih berhak untuk menjadi imam atau mendahulukan orang lain menjadi imam. Dia yang berhak. Maka akan disebutkan di sini fayundabu at-taqaddumu wa taqdim. Dia yang lebih berhak untuk, entah saya yang mau jadi imam sebagai pemilik rumahnya, atau saya mau mendahulukan siapapun untuk menjadi imam tersebut di dalam satu rumah yang dia pemilik rumahnya di situ. Misalnya sholat berjamaah dengan tamu, kan begitu ya. Sholat berjamaah dengan tamu, siapa yang berhak menjadi imam? Yang berhak menjadi imam yang punya rumah tersebut, ya. Tetapi yang punya rumah punya hak apa? Entah dia menjadi imam sendiri atau mendahulukan orang lain. Mau dipilih dari tamunya siapa, itu yang didahulukan untuk menjadi imam. La in kana bi ghairi haqqin kanahwi ghasibin. Tapi kalau dia itu bukan pemilik rumahnya yang bisa dibenarkan, maka tidak boleh dalam hal ini. Misalnya dia mencuri punyanya orang lain, rumah dipakai oleh dirinya, maka dia tidak punya hak untuk mendahulukan ataupun didahulukan, ya. Tsumma illam yakun aula qaddima afqahul hadirin. Kemudian kalau tadi disebutkan siapakah yang lebih berhak menjadi imam, kan tadi sudah diurutkan siapa pemimpin di daerah tersebut, kan begitu. Apabila tidak ada, maka siapa orang imam ratibnya. Apabila tidak ada, maka bagaimana kalau di rumah, maka dahulukan pemilik rumahnya. Kalau bukan di tempat-tempat itu semuanya, lalu mau mendirikan sholat, ya, sedangkan tidak ada imam ratibnya, maka siapa yang lebih berhak untuk menjadi imam?
maka disebutkan di sini quddima afqahul hadirin. Maka didahulukan orang yang paling tahu hukum fikih di antara orang-orang yang hadir tersebut. Bi ahkamis shalah, dalam masalah apa? Dalam masalah salat saja. Dia tidak harus mengetahui semua masalah fikih, tapi dia harus mengetahui hukum berkaitan dengan salat karena berkaitan dengan salat berjamaah yang dilakukannya. Thumma, kalau tidak ada bagaimana urutannya? Lanjutnya aqra'uhum, yaitu orang yang paling banyak hafal Al-Qur'annya. Siapa yang paling lebih banyak hafal Al-Qur'annya, maka itu yang didahulukan. Di masanya Rasulullah SAW kan semacam itu. Kita tahu dalam satu hadis kan disebutkan ada beberapa pemuda yang pada saat itu boleh dikatakan pesantren kilat bersama dengan Rasulullah SAW. 20 hari di masjidnya Rasulullah menginap. Selama 20 hari belajar mereka bersama dengan Rasulullah SAW. Setelah itu mereka pulang. Ketika mereka pulang dikasih wasiat oleh Rasulullah SAW, hendaklah adzan di antara kalian salah satunya. Dan setelah itu kata Rasulullah SAW, dahulukan yang paling tua di antara kalian untuk menjadi imam. Ya. Loh, kenapa kok yang dikatakan paling tua? Karena mereka sama-sama derajatnya tahu masalah hukum. Karena sama-sama duduk bersama dengan Rasulullah SAW dalam waktu yang sama bersama dengan Rasulullah SAW. Maka dalam hal ini didahulukan ketuaan mereka dalam masalah umur dibandingkan dengan masalah ilmu, karena mereka sama-sama punya ilmu. Pesantren kilatnya kan bareng mereka semuanya, berarti derajat keilmuannya sama dalam hal ini. Kemudian di dalam riwayat yang lain juga disebutkan tentang orang yang paling banyak hafal Al-Qur'annya. Maka kan pada satu daerah disebutkan imamnya itu masih kecil anaknya, ya masih kecil sekitar 10 tahun. Tapi kan sudah mumayyiz, berhak menjadi imam. Kenapa? Karena dia itu adalah lebih banyak hafal Al-Qur'annya dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Maka didahulukan anak tersebut. Ya. Kemudian disebutkan di sini tsumma awra'uhum. Lanjutnya setelah yang paling hafal banyak Al-Qur'annya adalah orang yang paling wara' di antara mereka. Orang yang paling hati-hati dalam masalah hukum, maka itu yang lebih berhak untuk menjadi imam. Fa inistawau, apabila mereka semuanya sama derajatnya, yufayuqaddamu asanuhum, maka didahulukan yang paling tua di antara mereka. Lalu selanjutnya siapa? Tsumma nasibun bima yu'tabaru bil kafaati. Lanjutnya adalah orang yang punya nasab berkaitan dengan masalah kafaah di dalam pernikahan. Maka kan di situ kita tahu ada kafaah dalam pernikahan, fayuqaddamu, maka didahulukan syarifun, seorang yang mulia, fahashimiyun, siapa? Yaitu keluarga Bani Hashim. Selanjutnya famutallibiyun, lanjutnya adalah Bani Muttalib. Ya, kita tahu Imam Syafi'i adalah keturunan Bani Muttalib, ya, termasuk keluarga Nabi SAW. Faqurasyiyun, selanjutnya siapa? Yaitu orang Quraisy. Ya, orang Quraisy didahulukan. Fa'arabiyun, selanjutnya adalah orang Arab. Wabnu salihin, selanjutnya adalah anak daripada orang saleh, anak daripada orang alim, didahulukan ala adadihim, bagi orang selain mereka, maka mereka itulah yang didahulukan. Selanjutnya siapa lagi urutannya? Tsummal andhaf, selanjutnya orang yang lebih bersih. Siapa yang lebih bersih? Ini sampai hal mendetail semacam ini ya, diperhatikan siapa yang paling bersih. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan masalah najis, kan begitu. Berkaitan dengan sahnya salat, maka didahulukan al-andhaf. Tsummal ahsanu sautan, selanjutnya adalah orang yang lebih enak suaranya, lebih indah suaranya. Siapa itu didahulukan? Tsumma suratan, kemudian bentuk tubuhnya yang paling ya ganteng nanti. Tsumma wajhan, ya ada lagi ideal. Kan disebutkan di dalam ayat Al-Quran berkaitan dengan kisah Talut, ya.
apa ayatnya? Wazadahum bastatan fil ilmi wal fil jismi wal fil ilmi wal jisim. Ya. Wazadahum fil khalqi bastatan fil ilmi wal jisim. Ya. Ada fil ilmi wal jisim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengapa memberikan kerajaan itu kepada Talut dibandingkan dengan kaum Bani Israel yang lainnya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada Talut. Apa kelebihannya? Kelebihan ilmu dan kelebihan badan. Kelebihan badan, bentuk tubuhnya ini tegap, ya, lebih daripada yang lain, ya. Maka fil ilmi wal jisim, ya, fil ilmi wal jisim, ya. Dalam masalah ilmu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam keadaan dalam badan tubuhnya juga diberikan kelebihan dibandingkan dengan yang lainnya, sehingga itu termasuk suatu hal yang diberikan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wajhan, yang paling baik, paling ganteng maka didahulukan, ya. Dalam pembahasan yang lain sampai disebutkan istrinya yang paling cantik siapa? Itu maka yang didahulukan juga. Itu sudah bagian akhir. Karena kalau istrinya cantik dia kan nggak punya pikiran yang lain, ya, sehingga lebih didahulukan. Wa hurrun wa adlun wa balighun ala ghairihim walau afqah. Ya, kemudian dalam apa istilahnya ketentuan yang lain diingatkan di sini, seorang yang merdeka, seorang yang adil dalam artian dipercaya, seorang yang balik tentunya lebih didahulukan daripada selain itu. Yang budak, yang tidak bisa dipercaya, yang belum balik, maka orang yang balik kemudian adil dalam artian bisa dipercaya dan balik lebih didahulukan, walaupun yang budak itu lebih afqah, lebih faqihnya, tapi yang merdeka lebih didahulukan. Semacam itu ketentuannya. Wa yastawi al-a'ma wal basiru fil imamati. Tetapi untuk masalah, maaf saja, ada yang buta, ada yang bisa melihat. Mana yang didahulukan? Sama. Kedudukan mereka tidak ada yang lebih didahulukan daripada yang lain. Kenapa? Li'annal awal akhsya. Karena orang yang buta itu lebih khusyuk, ya, sholatnya. Sedangkan yang kedua punya keunggulan, dia itu lebih menjaga terhadap najis, ya, dibandingkan yang buta. Yang buta kan kurang dalam permasalahan tersebut. Tetapi ada kelebihan, ada kekurangan di satu pihak, sehingga dalam hal ini sama kedudukan mereka antara yang bisa melihat atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa tudrakul jama'ah lil musalli fi ghairi al-jum'ah ay fayahsilu lahu fadliha bi idraki juz'in min al-imam walau min awwaliha ka'anna faragahu bi 'udhrin wa min akhiriha ma lam yusallim al-imam wa in lam yajlis ma'ahu bi an salima 'uqba tahrumuhu ويحصل له جميع ثوابها وفضلها لكن دون الفاضل من أدركها كلها ويسن للجمعين حضروا والإمام قد فرغ من الركوع والأخير أن يصبروا إلى أن يسلم ثم يحرموا ما لم يذق الوقت وكذا لمن سبق ببعض الصلاة وغلب على ظنه وجود جماعة يدرك معهم الكل وكانوا مساويين لهذه الجماعة في جميع ما مر. Kemudian dalam pembahasan selanjutnya beliau mengingatkan bahwa seseorang itu bisa mendapatkan jamaah. Wa tudraku al-jamaah. Seseorang bisa dikatakan, oh saya mendapatkan fadilah berjamaah. Kapan itu? Yaitu kalau di selain sholat Jumat, sholat yang biasa, fayahsulu lahu fadluha bi idraki juz'in ma'al imam. Apabila seseorang itu bisa mendapati berjamaah dengan seorang imam walaupun pada sebagiannya saja. Sebagian sholatnya dia ikut berjamaah dengan imam, maka dia mendapatkan fadilah berjamaah. Entah dia mendapatkan sebagiannya itu di mana? Oh, di awalnya. Bagaimana kok sebagian di awal? Gambarannya dia sholat berjamaah dengan imam, Allahu Akbar. Setelah itu dia pisahkan daripada imam, sholat sendiri. Ya, ada uzur dia
misalnya dia tergesa-gesa atau ada sesuatu udzur sehingga dia akhirnya mempercepat sholatnya, nggak ikut lagi dengan imam, tapi di awalnya dia ikut dengan imam, maka bagaimana? Dia sudah mendapatkan fadilah berjamaah. Fadilah berjamaahnya 27 derajat sudah didapatkan oleh orang tersebut. Atau dia mendapatkannya di akhir. Wa min akhiriha malam yusallimil imam, selama imamnya belum salam. Selama imamnya belum salam, batas akhirnya, maka seseorang ketika berjamaah Allahu Akbar, imam belum salam, dia niatkan berjamaah dengan orang tersebut. Setelah itu imamnya salam, dia sudah mendapatkan fadilah berjamaah. Wa illam yajlis ma'ahu, walaupun dia akhirnya seorang makmum tersebut tidak bisa duduk bersama imam di tasyahud akhir. Bagaimana gambarannya? Bi an sallama aqibata harrumihi, yaitu ketika dia takbiratul ihram Allahu Akbar, imamnya langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Maka apa yang dilakukan? Jangan duduk. Ya. Jangan duduk, lanjutkan saja dari apa yang sudah didapatkan. Kenapa? Karena dia mau duduk, mau ngikuti imam, imamnya sudah salam. Kan begitu ya. Sehingga nggak perlu duduk. Pada pembahasan kemarin kan kita sudah sebutkan, kalau seseorang malah berlama-lama setelah salamnya imam, padahal dia itu harusnya berdiri, maka bisa membatalkan sholatnya. Ketentuannya kan semacam itu, kita bahas kemarin. Maka dalam hal ini seseorang tidak boleh ketika mendapati imam takbiratul ihram, imamnya sudah salam, nggak usah duduk, langsung saja dia lanjutkan sholatnya dan dia sudah mendapatkan fadilah berjamaah. Itu yang disebutkan. Fayahsulu lahu jami' thawabiha wa fadliha. Maka orang tersebut walaupun sebagian saja bersama dengan imam, maka dia mendapatkan seluruh keutamaan-keutamaan yang disebutkan dalam masalah pahala sholat berjamaah, dia pun mendapatkannya. Seperti yang disebutkan, man adrakal imam qabla an yusallima faqad adraka fadlal jamaah. Disebutkan oleh sahabat Jabir ya, bahwa sesungguhnya siapa yang bisa mendapati imam sebelum salam, maka dia mendapatkan keutamaan daripada sholat berjamaah. Apa? Ya 27 derajat yang dia dapatkan. Lakin duna fadlin man adrakaha kullaha. Ya, tetapi kata beliau tentunya berbeda, masih di bawah daripada seseorang yang mendapatkan sholat berjamaah dari awal sampai akhir. Dengan kita dapatkan cuma di akhir saja. Mana yang lebih utama? Tentunya yang utama adalah yang dari awal seseorang sudah mendapati bersama dengan imam sampai akhir sholatnya. Wa yusannu li jam'in hadaru wal imamu qad faragha minar ruku'il akhir an yasbiru ila an yusallima thumma yuhrimu malam yadikil waqt. Kemudian dibahas oleh beliau dalam pembahasan ini, seseorang kalau misalnya datang gerombolan orang, datang gerombolan orang mau sholat berjamaah, ternyata didapati imamnya sudah di rukuk terakhir, sudah lepas, rukuk terakhir saja sudah lepas, nggak dapatkan rukuk terakhirnya, maka apa? Tunggu saja terlebih dahulu sampai salamnya imam, baru mendirikan sholat berjamaah sendiri. Selama waktunya tidak mepet. Kecuali kalau waktunya sudah jam 3 kurang 5, adzan jam 5, ya ikut berjamaah dengan ini daripada mendirikan sholat berjamaah sendiri, kan begitu. Tadi yang disebutkan misalnya saja kita mendapati jam 12:30 misalnya sini, kemudian ternyata imamnya sudah rakaat terakhir. Terakhir saja nggak dapat. Ya. 1 rakaat bersama imam nggak dapat. Sedangkan kita ada beberapa orang, 3, 4, 5 orang. Maka bagaimana? Nggak usah berjamaah, tunggu dulu sampai selesainya imam salam, baru mendirikan sholat berjamaah. Kenapa? Supaya mendapatkan berjamaah dari awal sampai akhir. Nah, itu yang dimaksudkan dalam permasalahan ini. Wa kadza, bahkan disebutkan dalam pembahasan ini, liman sabaqa bi ba'dis shalah wa ghalaba ala dhannihi wujuda jama'atin yudriku ma'hum al-kulla. Ya.
Bahkan disebutkan di sini, ini tentunya wakada itu kan berarti pendapat yang dhaif, biasanya semacam itu. Apa itu? Yaitu kalau seseorang itu mendapati sholat berjamaah sudah dimulai, 1 rakaat sudah lewat. Nah, bagaimana supaya dia mendapatkan jamaah dari awal sampai akhir? Biarkan dulu jamaahnya, nanti kita berjamaah sendiri. Ini menurut pendapat beliau dalam hal ini lebih didahulukan. Wa ghalaba ala dhannihi wujud jama'atin, dan dia tahu bahwa sesungguhnya nanti akan ada banyak orang yang akan berjamaah dengan kelompok tersendiri, sehingga dia bisa sholat berjamaah dari awal sampai akhir. Itu yang diharapkan. Yudriku ma'ahum al-kulla, ini yang diharapkan, yaitu bisa mendapatkan sholat berjamaah dari awal sampai akhir tidak terputus. Wa kanu musawina li hadhil jamaah fi jami' imam marra, dan dalam hal ini sama, maksudnya sholatnya sama, tidak beda sholatnya. Maka hendaknya seseorang memulai dengan sholat yang baru supaya mendapatkan sholat berjamaah dari awal hingga akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa tadriku raq'atal limasbuk adrakal imam raqi'an bi amrain. Ihdahuma takbiratul ihram halal qiyam thumma ukhra lahwi fa in iktasara ala takbirati syartun an ya'tiya bihil lil ihram faqat wa an yutimmaha qabla an yasira ila aqal ruku wa ila lam taqidu tanaqida ilal jahil fatanaqidu lahu naflan mutlaqan bihilah mala malau nawarok ruku wahdahu lihuluha anit taharrum au ma'at taharrum li tasyrik au itlaq li ta'arrud qarinatil iftitah wal hawa fawajabat niyatul tahrim litamataz amma aradaha min takbiratil hawa. Ya, saya ralat tadi ya, yang apa yang kita permasalahkan tadi, yaitu di bagian akhirnya beliau mengingatkan di sini wa kanu musawina li hadhil jamaah fi jami' imam marra, yaitu apa disebutkan di sini min imamin shalihin wa qari'in wa kathrati jama'atin wa hilli ardin, yaitu kita ini akan memulai, saya mau tak mulai lagi aja sholat berjamaah yang berikutnya. Kalau keutamaan di jamaah yang pertama dengan jamaah yang kedua itu sama-sama. Sama-sama apanya? Min imamin, imamnya soleh. Ya, imamnya orang yang baik. Qari'in, fasih imamnya. Antara jamaah pertama dengan jamaah yang kedua yang mau dibuat ini. Wa kathrati jama'atin, jamaahnya juga banyak. Ini jamaah banyak 100 orang, ini juga jamaahnya 100 orang. Sama-sama semuanya. Tapi kalau jamaah selanjutnya cuma 2 orang, cuma 3 orang, ya ikut yang pertama. Nah, dalam hal ini jangan akhirnya nanti kita membuat salat berjamaah sendiri. Tunggu sih, berapa orang? Ternyata cuma 3 orang. Sedangkan yang hadir di sini jamaahnya 100. Jangan nanti kemudian kita akhirnya punya pemahaman kita mau tunggu saja sholat berjamaah ini selesai, nanti setelah itu kita mau buat jamaah sendiri. Tapi ternyata jamaahnya cuma 3, cuma 4. Sedangkan ini jamaahnya 100. Kita tahu bahwa jamaah yang lebih banyak adalah lebih afdal. Maka ikut yang pertama saja dibandingkan dengan ikut yang kedua. Dalam hal ini semacam itu diingatkan. Wahilli ardin, tanahnya sama-sama halal, kan begitu. Beda kalau misalnya tanah yang berikutnya kita sholat di situ tanahnya syubhat ya, atau curian, maka kan lebih afdal kita ikut dengan tanah yang halal. Dalam hal ini semacam itu diingatkan oleh beliau bahwa antara jamaah yang pertama dengan jamaah yang kedua yang kita mau dirikan adalah sama-sama derajatnya. Imamnya baik, fasih dalam membaca Al-Qur'annya, kemudian juga jamaahnya juga sama-sama banyaknya. Maaf, mungkin saja kalau gambaran ini misalnya waktu haul sajalah gambarannya, kan begitu ya. Jamaah ini banyak, jamaah berikutnya juga banyak. Mau menjadikan satu juga agak susah. Maka bolehlah seseorang akhirnya daripada mengikut dengan jamaah yang pertama bisa melakukan jamaah di waktu yang kedua. Kemudian diingatkan oleh beliau dalam pembahasan selanjutnya, wa tudraku ar-rak'ah. Seseorang bisa mendapatkan 1 rakaat dalam sholat berjamaah
limasbuqin, ya, bagi seorang makmum yang masbuk, adrakal imam raki'an, apabila mendapati imamnya dalam keadaan ruku, bi amrain, dia bisa mendapatkan 1 rakaat bersama dengan imam dengan 2 perkara, yaitu apa? Ahaduhuma takbiratul ihram halal qiyam. Pertama yang harus dilakukan adalah dia harus melakukan yang namanya takbiratul ihram dalam keadaan posisinya berdiri. Misalnya orang kan kalau tergesa-gesa itu kan akhirnya dia posisinya tidak berdiri total, dia sudah takbiratul ihram. Cepat-cepatan untuk bisa dapatkan imam dalam keadaan ruku, misalnya saja dia taruh sandalnya langsung ya, takbir. Takbirnya kapan? Perpindahan dia dari ruku, dari naruh sandalnya lalu ketika berdiri. Ya. Dalam pergerakan itu dia takbiratul ihram. Ini yang tidak diperbolehkan. Dia harus posisi takbiratul ihramnya dalam keadaan berdiri. Begitu pula dikhawatirkan kalau takbiratul ihramnya dia itu cepat-cepatan untuk mau ruku. Ya. Dia kan mau supaya nggak terlambat dengan imamnya. Khawatirnya waktu takbiratul ihramnya dia pun segera bergerak menuju rukuknya. Ini juga tidak diperbolehkan. Tsumma ukhra, selanjutnya baru takbir yang berikutnya untuk apa? Untuk menuju rukuknya. Sehingga dalam hal ini ada 2 takbir. Takbir pertama untuk takbiratul ihram, takbir yang kedua adalah takbir menuju rukuknya. Fa in iktasara ala takbiratin, kalau dia mau meringkas cuma 1 kali takbir saja, maka syurita ayatiya bihalil ihram. Maka syaratnya adalah takbir yang pertama yaitu takbiratul ihram. Takbir menuju perpindahan menuju ruku kan memang tidak wajib dalam hal ini. Kita tahu bahwa takbir perpindahan itu adalah tidak wajib. Dia mau segera-segera akhirnya dia menghilangkan takbir menuju rukuknya. Bagaimana? Tidak apa-apa, boleh dalam hal ini. Tapi tadi itu takbiratul ihramnya harus dalam keadaan berdiri dan sempurna. Wa ayatimmaha qabla an yasira ila aqallir ruku'. Dia harus takbirnya itu sebelum bergerak menuju rukuknya. Khawatirnya nanti dia bergerak menuju rukuk sudah dalam keadaan takbir juga ya. Dan diharuskan di sini qabla an yatim ayasira ila aqallir ruku', sebelum dia bergerak menuju rukuknya sampai pada posisi orang ruku'. Orang ruku' itu bagaimana? Orang ruku' itu minimalnya adalah dia membungkukkan badan dan dia bisa meraih kedua lututnya. Kalau bungkuk badannya sudah semacam itu, dia ikutkan 1 kali takbir bersamaan dengan rukuknya, maka itu tidak diperbolehkan. Tadi itu yang diingatkan oleh beliau, hendaknya posisi takbiratul ihram yang pertama itu dalam keadaan posisi benar-benar berdiri, barulah dia bergerak menuju rukuknya. Wa illa lam tanaqid. Kalau misalnya akhirnya dia takbiratul ihramnya sambil bergerak sampai menuju kepada rukuknya, maka dianggap tidak sah. Illa li jahilin, kecuali bagi orang yang tidak mengetahui hukum, maka dianggap sah, tapi dianggap sahnya sholat apa? Sholat sunnah, bukan sholat fardu dia. Tidak dianggap sholat fardu. Sholat fardu apa? Sholat sunnah mutlak. Ya, bagi orang yang tidak mengetahui hukumnya, kalau dia bergerak menuju rukuknya, takbirnya hanya sekali dengan takbiratul ihramnya, dan dia akhirnya bergerak sampai pada posisi ruku, maka dianggap sholatnya tidak sah bagi orang yang tahu hukumnya, dan bagi yang tidak tahu hukumnya dianggap seperti sholat sunnah saja, berarti perlu mengulang daripada sholat fardunya. Ya. Ya, ya boleh, silahkan. Yang tidak boleh tadi itu takbirnya sekali tapi sambil ruku. Ya, ya. Semacam itu. Yang itu yang tidak diperbolehkan. Berdiri. Maka dianggap tidak mendapatkan 1 rakaat. Nanti insya Allah akan
Ya, nanti akan disebutkan dalam pembahasan ini tentang masalah apakah kapan disebutkan mendapatkan 1 rakaat, kapan tidak mendapatkan satu rakaat. Bi khilafi ma law nawa ar-ruku' wahdahu li khuluwiha anit taharrum, kecuali kalau dia memang niatan takbirnya tadi yang hanya 1 saja, dia niatkan untuk ruku', maka tidak sah dalam hal ini ya. Karena memang tidak ada takbiratul ihramnya, karena dia niatkan takbirnya hanya untuk ruku' saja. Au ma'at taharrumi litasyrik, atau dia gabungkan antara takbiratul ihram dengan takbir menuju ruku'nya, juga tidak sah dalam hal ini. Au atlaqa, atau dia mutlakan, saya enggak niatkan takbiratul ihram, enggak niatkan daripada ruku', wis takbir begitu saja, ini juga dianggap tidak sah. Li ta'arudhi qarinatai al-iftitah wal huwi fawajabat niyatut taharrumi litamtaz amma aradaha min takbiratul huwi. Ya, maka seseorang itu harus takbir memang dikhususkan untuk takbiratul ihram. Yang membedakan antara takbiratul ihram dengan takbir menuju rukuknya, itu yang perlu diperhatikan. Wa thanihima. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa thanihima idraku ruku'in mahsubin lil imami fa kharaja bir ruku'i ghairihi kal i'tidadi wa bil mahsubi ghairihi ka ruku'i muhdithin wa man fi rak'atin zaidah tammin bi an yatma'inna qabla irtifa'il iman an aqallir ruku' yaqinan falau syakka fi husulit tuma'ninati lam yudrikir rak'ah. Ya. Sampai di yang kedua yang perlu diperhatikan, ya, yang kedua yang perlu diperhatikan untuk bisa mendapatkan 1 rakaat. Tadi disebutkan yang pertama adalah harus takbiratul ihram dalam keadaan posisi berdiri. Yang kedua adalah mendapatkan ruku yang memang dihitung sebagai imam sebagai 1 rakaat. Ya. Bersama dengan imam. Jadi dia bisa mendapatkan ruku tumakninah bersama dengan imam, maka itulah baru dikatakan dia mendapatkan 1 rakaat. Takbiratul ihram posisi berdiri, lanjutnya dia ruku, bergerak menuju ruku, dan dia mendapatkan bersama dengan imam di dalam rukuknya. Apabila dia tidak mendapatkan imam di dalam rukuknya, maka tidak dihitung sebagai mendapatkan satu rakaat. Dia takbir Allahu Akbar, tetapi setelah itu dia bergerak menuju ruku. Ketika bergerak menuju ruku, imamnya sudah sami Allahu liman hamidah, maka tidak mendapatkan 1 rakaat. Maka yang semacam ini perlu diperhatikan pada salat kita. Kadang kita enggak memperhatikan takbiratul ihram, imamnya masih ruku, lalu bergerak menuju ruku, tapi imam sudah sami Allahu liman hamidah, dia anggap mendapatkan 1 rakaat, padahal dia belum mendapatkan satu rakaat. Fa kharaja bir ruku' ghairihi kal i'tidal, maka kalau dia mendapatkan di i'tidalnya tidak mendapatkan satu rakaat. Wa bil mahsub ghairihi ka ruku'in muhditsin, oh ternyata imamnya rukuknya apa, dalam keadaan dia berhadas, ternyata imamnya batal salatnya, maka dia tidak mendapatkan 1 rakaat bersama dengan imam. Wa man fi rak'atin zaidatin, ternyata imamnya di rakaat kelima, kan begitu ya, atau rukuknya dia 2 kali, maka kan nggak bisa dianggap mendapatkan 1 rakaat bersama dengan imam. Tamin, sempurna, ya, diingatkan di sini. Bi an yatma'inna qabla irtifa'il imam an aqallir ruku'. Ini yang disebutkan mendapatkan satu rakaat. Sempurna itu dia bisa tumakninah bersama dengan imam di dalam rukuknya. Kalau misalnya begini ya, Allahu Akbar, bisa ruku, tapi habis itu langsung begini, sami Allah liman hamidah, tidak dapat tumakninah, subhanallah saja nggak dapat. Maka bagaimana? Yang tidak dapat 1 rakaat. Nah, jadi orang harus memperhatikan, sholatnya saya ini dapat tumakninah enggak waktu imamnya ruku, kan begitu ya. Jangan asal sudah takbiratul ihram, imamnya ruku, dianggap dapat satu rakaat. Tidak, yakinan, bahkan harus yakin dia mendapatkan tumakninah bersama imam di dalam rukuknya. Kalau dia kemudian waktu ruku, imamnya sami Allah liman hamidah, dia ragu, saya dapat tumakninah bersama dengan imam tidak dalam rukuknya, maka tidak dianggap mendapatkan 1 rakaat. Harus yakin bahwa dirinya sudah tumakninah bersama dengan imam di dalam rukuk, baru dia mendapatkan 1 rakaat.
Hakada. Kalau dia ragu-ragu falau syakka fi husuli tuma'ninah lam yudrikir rak'ah. Kalau seseorang merasa ragu-ragu, dia sudah mendapatkan tumakninah tidak bersama dengan imamnya, maka dianggap tidak mendapatkan satu rakaat. Harus yakin. Tetapi kita nggak perlu was-was, kan begitu ya? Kita nggak perlu was-was. Tinggal kita lihat sendiri sajalah keadaan kita waktu sholat berjamaah. Memang dapat rukuk bersama dengan imam tumakninah atau tidak. Kalau kita tidak mendapatkan tumakninah bersama imam di dalam rukuk, berarti kita kurang mendapatkan satu rakaat. Silahkan untuk tambah satu rakaat lagi. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita rombongan datang ke masjid, sholat imam sudah salam, tapi masih ada orang yang sholat yang terlambat sama imam mungkin satu rakaat atau dua rakaat. Nah, ini afdaliyahnya kita buat jamaah baru ngikuti yang itu. Kalau semacam itu kita afdalnya mendapatkan satu berjamaah baru dari awal sampai akhir ya, supaya tadi itu tidak ada yang ketinggalan daripada sholat duhur kita, sholat fardu kita yang sebagian akhirnya tidak berjamaah. Tidak, memulai sholat jamaah yang baru dengan jamaah yang ada ya. Wallahu a'lam bishawab. Pengumuman sedikit, biasanya kita kalau akhir Rabu di bulan Safar kita ngadakan qiraah di Tawangmangu ya, di luar kota. Tapi untuk kali ini tidak ada acara itu ya, acara tidak ada. Nah, tapi pengajian zuhur masih tetap ada di sini ya, tapi tidak ada acara pergi ke Tawangmangu, itu tidak ada ya, karena corona ini ya. Nah, mungkin kalau yang hadir segini aja mungkin kita mesti ngadakan, tapi biasanya yang hadir 2 kali lipat atau 3 kali lipat yang hadir. Maka kita tidak berani ngadakan ya, daripada nanti diberhentikan ya, buat malu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wa iqbal wa salahil ahwal zahiran wa batinan. An Allah yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin. Faqihna wa iyyakum fid din wa yahdina wa iyyakum sawa sabil wa yu'allimna wa iyyakum ta'wil wa ij'alna wa iyyakum ulama atqiya sulaha nujaba wa an Allah yaghfir lana wa liwalidina wa liman kana fis sabiq hadiran ma'ana. Allahumma ighfir lahum warhamhum waj'al mustaqarra arwahihim firdausil a'la ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. ونسأل الله كريما يقضي حاجاتنا كلها الدنيوية وأخروية في أنفسنا وأهلنا وأولادنا وإخواننا وأصحابنا ومن أوصانا بالدعاء ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويملي سر ويعانا ولا يخيب رجانا ويرزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا بدون تعب ولا مشقة مع اللطف وعافية وتوفيق الهداية وحسن الخاتمة عند الموت بعد طول الأمور في طاعة الله والرضا في خير واللطف وعافية والسلامة وإلى حضرة النبي. فاتح. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك
فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأشفياك.